Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Chiu Mahono Machigata Suikata. Anime ini rilis tahun 2024, genrenya action, fantasi, dan juga isekai. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime ini diawali dengan diperlihatkannya anak populer di sekolahan itu, di mana ada ketua OSIS beserta wakil ketua OSIS yang terkenal di sekolahan itu, bernama Inakumi kelas 3 dan wakilnya Kazuki masih kelas 2. Nampak mereka berdua sangat kompak sekali. Sementara itu ada MC kita bernama Usato. Ini malah kebalikan dari kedua orang tadi. Usato orang yang biasa-biasa saja. Dia juga tidak terlalu punya banyak teman. Nah, ada waktu di mana pas pulang sekolah itu hujan. Sementara si Usato yang mau pulang tidak bisa karena payung miliknya ada yang pakai. Tersedia di sana cuma payung punya orang. Tadinya mau dia pakai tapi kagak enak. Dia mau nungguin aja hujannya sampai reda. Sampai-sampai udah hampir jam 7 hujan itu tidak kunjung reda. Dia berandai-andai jikalau saja dia bisa menggunakan sihir. Tak lama kemudian ada Inakumi dan Kazuki yang baru pulang sekolah. Dia tahu kalau si Usato kagak kebagian payung. Ternyata payung tadi itu milik si Kazuki. Dia akan meminjamkannya satu kepada si Usato. Nampak mereka berdua satu kelas. Kazuki seketika bisa dekat dengan si Usato dalam satu waktu. Karena bentar lagi sekolah itu bakalan tutup, alhasil mereka bertiga pulang bareng. Di perjalanan mereka mengobrol satu dengan yang lainnya. Yang mana anehnya ketiga orang itu bisa saling kenal. Apalagi si Usato yang orang biasa, yang jarang ngobrol, dia jadi dekat sekaligus dengan orang populer di sekolahannya. Apalagi si Inakumi ini pintar dalam semua hal. Setelah itu si Usato menanyakan kepada mereka berdua. Banyak rumor mengatakan kalau mereka berdua itu berpacaran. Di situ mereka berdua menjawab, kalau mereka berdua kagak berpacaran. Mereka dekat karena mengerjakan tugas OSIS bersama. Dari situ dia mengerti si Inakumi malah bersyukur ada yang ngomong depan mereka. Biar orang-orang kagak ngomongin lagi tentang hal yang begini. Terus si Inakumi menanyakan kepada Usato tentang karirnya ke depan. Nampak si Usato pengennya bekerja. Nah, si Inakumi yang pintar dalam segala hal masih belum tahu karirnya ke depan. Apalagi dia udah kelas 3 ya kan. Dia merasa kalau masa depan dia tidak berada di dunia ini. Tak lama kemudian ketika berjalan, Inakumi dan Kazuki mendengar suara lonceng. Yang makin lama suara lonceng itu semakin jelas. Namun tidak dengan si Usato. Dia kagak dengar apa-apa. Tak lama kemudian portal pun muncul begitu saja. Usato merasa kalau ini portal menuju ke dunia lain. Si Inakumi kelihatan seperti senang gitu. Kalau ini beneran mereka masuk ke dunia lain, dia bisa jadi pahlawan dan semacamnya. Alhasil mereka tersedot. Tak lama kemudian Usato dibangunin sama si Kazuki. Bangun-bangun dia udah ada di tempat lain. Kazuki juga tadi dibangunin sama si Inakumi. Di depan mereka ada rajanya bernama Lloyd. Dia dari kerajaan Linger. Beliau memberitahu alasan dia mendatangkan mereka bertiga ke situ. Katanya kerajaan itu 2 tahun lalu diserang sama kerajaan iblis. Untungnya pada saat itu mereka masih bisa menahannya. Tapi melihat perkembangan iblis ini jadi sangat kuat, maka dari itu kerajaan itu memanggil mereka bertiga untuk dijadikan pahlawan. Lantas si Kazuki kagak mau gitu kan, apalagi mereka juga di dunianya mempunyai keluarga. Masa ia dibawa ke situ dengan seenaknya? Tapi si Inakumi malah kesenengan jer. Bisa jadi pahlawan, mau dibalikin lagi juga kagak bisa. Soalnya pemanggilan yang mereka pakai cuma satu arah doang gitu kan. Lantas Kazuki makin marah lagi ya kan. Karena kagak bisa pulang. Si Usato mencoba untuk menenangkannya karena mau marah bagaimanapun, kagak bakalan mengubah semuanya. Akhirnya Lloyd pun memohon kepada mereka bertiga untuk membantunya. Dan nanti mereka akan cari tahu caranya biar bisa memulangkannya kembali. Terus Inakumi bertanya kenapa mereka dipanggil pahlawan. Welshi menjawab sebelum dipanggil pasti mereka mendengar suara lonceng. Nah kalau dengar itu bukti kalau mereka
memang bisa jadi pahlawan. Beda dengan si Usato yang kagak dengar. Otomatis dia ikut ke sana cuma kagak sengaja terseret doang, jir. Setelahnya mereka mau mencoba mencari tahu kekuatan apa yang ada di dalam diri mereka. Lewat sebuah bola gitu. Kazuki menanyakan kepada Usato apakah tidak apa-apa dia tidak dianggap pahlawan atau semacamnya. Dia kagak masalah. Welshi juga memberitahu siapa tahu si Usato memiliki kekuatan juga ya kan. Sekarang mau pulang pun kagak bisa, jadi Usato ngikut alur saja. Si Inakumi terlihat sangat antusias banget sampai akhirnya bolanya udah siap. Pas ditempelkan kayak begitu, bolanya berubah warna jadi warna kuning. Katanya kekuatan si Inakumi ini adalah petir. Lantas ini emang menandakan kalau si Inakumi ini gila sama fantasi. Terus selanjutnya si Kajuki, pas dia pegang nampak berubah menjadi putih. Katanya dia mempunyai kekuatan cahaya. Lantas ini bingung kekuatannya kayak bagaimana. Kata si Welshi ini kekuatan sangat langka. Jadi sangat kuat untuk melawan iblis. Di situ si Inakumi yang tadinya anggun atau pintar dan lain sebagainya sekarang udah kagak lagi. Setelah si Kajuki kini tinggal si Usato. Pas dia pegang nampak berubah menjadi hijau dan yang terjadi, si Welshi ketakutan. Dia langsung membawa si Usato ke ruangan si Lloyd. Dia memberitahu kalau semuanya berjalan dengan lancar, tapi tidak dengan si Usato. Dia bingung. Dia mengira kekuatannya itu berbahaya, tapi bukan itu masalahnya. Ketika mendengar kalau kekuatannya hijau, Lloyd menyuruhnya untuk mengamankan si Usato, takutnya ketahuan sama seseorang. Lama kemudian datanglah orangnya yang digadang-gadang memiliki kekuatan yang sama seperti si Usato. Yang lain udah panik kedatangan orang bernama Rose itu, padahal sekarang dia libur. Dia mau melihat pahlawan yang baru datang itu. Si Lloyd memberitahu kalau si Usato bukanlah seorang pahlawan. Jadi dia aman dah. Pas dia mau ke ruangan melihat pahlawan itu, kagak sengaja si Usato ngomong kalau kekuatannya itu ijo. Langsung dah si Rose itu balik lagi. Dia akan membawa si Usato ini. Berbagai cara mereka biar bisa melindungi si Usato. Namun apa daya ya kan dengan si Rose yang kayak begitu, dia berhasil mengambil si Usato lalu membawanya. Dia akan mengajari sihir penyembuh si Usato. Rose ini katanya seorang kapten di pasukan penyelamat kerajaan. Dia langsung membawa si Usato jauh dari kastil. Terus si Kajuki dan Inakumi penasaran apa yang terjadi sama si Usato. Sebenarnya kagak masalah sama sekali. Kekuatan si Usato pun enggak jadi masalah. Malah kekuatannya itu kekuatan penyembuh yang sangat langka. Tapi dia bakalan dilatih sama si Rose. Dan yang jadi masalah adalah katanya latihannya sangat tidak lazim atau keras lah gitu. Setelah sampai di sana si Usato direncanakan akan menjadi tangan kanan orang ini. Katanya karena kekuatan si Usato ini langka, kebetulan ada dua orang lainnya yang memiliki kekuatan yang sama, tapi beda tempat. Sekarang dia juga lagi ngelatih beberapa orang, cuma kagak punya sihir penyembuh macam si Usato. Tak lama orang-orang itu pada keluar. Nampak udah kayak orang-orang tahanan gitu, serem-serem. Ada 5 orang murid si Rose. Karena perkenalan mereka menakutkan, jadi sama si Rose dimarahin. Tidak sampai situ, Rose akan langsung melatih si Usato besok pagi. Lantas dia udah punya firasat buruk, mau nolak juga kagak bisa. Auto dah dia ditakut-takutin sama yang lain. Sebelum tidur dia berpikir orang yang kagak sengaja terseret ke dunia lain malah jadi kayak begini. Singkat cerita, pagi hari ketika si Usato terbangun, nampak awalnya dia berpikir kalau ini cuma mimpi, tapi melihat keadaan dia tetap masih di dunia lain. Tak lama kemudian ada yang datang yaitu Kazuki dan juga Inakumi. Mereka mau melihat si Usato, nampak Usato masih baik-baik saja. Tapi hari ini dia akan menjalani latihannya. Entah seberapa kuat dia bisa bertahan sama latihannya itu. Mereka berdua juga bakalan memulai latihannya sekarang. Baju mereka juga udah keren seperti itu. Si Usato cuma bisa sabar sekarang. Dia akan memanfaatkan latihannya di sana. Dia juga pengen membantu kedua orang itu ketika nanti bertarung. Karena Usato tidak tertekan, alhasil Kajuki juga akan berusaha beradaptasi dan latihan.
Mereka akan saling mendukung. Habis itu mereka berdua pun pulang lagi. Hanya ada satu orang yang terus baik-baik saja, yaitu Inakumi. Setelah semuanya beres, sudah saatnya si Usato akan diberikan menu latihan untuk hari ini. Menu hari ini terlihat tidak berat. Usato disuruh untuk merasakan terlebih dahulu energi sihirnya macam itu. Di sana dia sudah bisa merasakannya, cuma belum bisa mengeluarkan energinya tersebut keluar. Katanya kalau segini mah masih kagak berat. Habis itu Usato disuruh untuk membaca. Katanya dia kagak bisa baca kalau bahasa dunia itu. Tapi ketika dia buka langsung auto bisa baca. Katanya orang yang udah dipanggil ke dunia ini otomatis bakalan diberikan sihir penerjemah. Rose menyuruh untuk membaca asal-usul negeri, ras dan juga monster terlebih dahulu. Lalu dia juga diberikan sebuah buku untuk menuangkan hati dan juga isi pikiran dia. Hari kedua barulah dimulai latihannya. Si Usato disuruh untuk berlari seperti itu. Menurutnya masih manusiawi lah gitu. Terus hari selanjutnya masih sama juga. Disuruh lari, tapi kali ini dia dipaksa untuk lari sampai nyeri otot kayak begitu. Walaupun sudah sakit, si Rose menyembuhkannya lalu menyuruhnya untuk berlari lagi. Terus hari keempat juga masih sama. Tapi kali ini dia latihan bersama yang lainnya. Kelihatan orang-orang itu yang sudah terbiasa latihan kayak begitu. Jadi berasa ringan, makin hari udah makin kelihatan kekuatannya. Esoknya walaupun hujan, Usato tetap latihan kayak begitu. Sampai dia kecapean. Tapi dia juga mau membuktikan kalau dia tidak lemah. Tak lama energinya mulai muncul. Dengan begini latihannya ada perkembangan. Sampai di mana latihan 1 minggu lebih berat lagi. Sampai-sampai dia mendapatkan pukulan seperti itu. Karena itu bocah menulis sesuatu di bukunya. Dia baru tahu kalau Rose bisa berbahasa Jepang. Habis itu makin hari makin parah. Malah pernah dia sampai dilempar kayak begitu. Lalu hari ke-9-nya si Usato walaupun sudah biasa dihajar habis-habisan, tapi kali ini dia bisa menyembuhkan nyerinya tersebut dengan kekuatannya sendiri. Hari selanjutnya karena dia sudah bisa mengendalikan energinya, alhasil dia jadi sudah terbiasa dan bisa menyembuhkan sakitnya tersebut. Hari ke-11 menu latihannya ditambah, jadi sorenya itu Usato disuruh untuk push up sebanyak 1000 kali. Tapi lagi-lagi berkat kekuatan penyembuhnya, kini dia bisa membuatnya lebih ringan lagi. Si Rose memberitahu kalau si Usato pengen cepat-cepat bisa membantu temannya, berarti dia harus bekerja keras dalam pelatihannya. Kalau sampai dia lambat, otomatis temannya kagak bakalan bisa selamat. Dari situ dia tambah semangat lagi. Hari selanjutnya masih sama, tapi dia push up-nya ditambah sampai malam hari, sampai tubuhnya semakin ringan. Hari selanjutnya si Usato dikasih seperti pemberat ketika berlari, tapi ini bocah. Karena sudah bisa mengendalikan kekuatannya, jadi tidak ada masalah. Hari ke-14 barulah ada yang berbeda, yaitu makan siangnya kagak ada. Dia menanyakan kepada yang lainnya. Katanya dimakan sama salah satu orang bernama Tong itu. Karena mungkin si Usato ini kesal, jadinya si Tong ini dikejar-kejar. Di tengah itu dia mulai sadar apakah sengaja si Usato ini ngejar-ngejar, biar kagak makan siang. Terus seminggu kemudian ada Kazuki dan Inakumi datang mengunjungi si Usato. Kali ini dia membawa Tuan Putri. Sesampainya di tempat latihan, mereka dibuat kaget ketika melihat latihan si Usato yang begitu berat. Yang mana dia push up tapi ditambahin 1 batu dan juga Rose di atasnya. Tapi dia sama sekali kagak mau cengengesan. Dia udah kagak ngaruh lagi, diremehkan sama si Rose. Alhasil di situ dia tambahin sama batu lagi. Hal tersebut tidak membuatnya goyah. Dia yang bisa menyembuhkan badannya sendiri langsung bisa sembuh kembali. Nampak katanya si Usato sudah berkembang sesuai dengan si Rose inginkan. Yang melihat si Usato seketika kaget latihannya kayak begitu. Seorang kesatria itu marah kepada si Rose karena masih menggunakan metode latihan yang keras seperti itu. Cuma si Rose mau menggunakan caranya sendiri, terlebih si Usato akan menjadi tangan kanannya. Dia sangat tertarik sama semangat si Usato ini.
Terus dia menyuruhnya untuk beristirahat terlebih dahulu, sementara si kesatria tadi mau mengobrol dengan si Rose. Dia masih protes sama metode pelatihannya. Di sana si Usato ditanyakan mengenai latihannya kayak tadi. Katanya itu malah latihan yang masih ringan menurutnya. Berbanding kebalik sama latihannya Inakumi dan juga Kazuki yang enak banget. Cuma latihan pedang sama kesatria bernama Siglis tadi. Dan juga belajar sihir dari si Welsi. Sisanya mereka diperhatikan dari segi fisik dan yang lainnya. Melihat itu membuat si Usato ngiri, soalnya dia di situ keras banget. Bukannya dia tidak pernah ngeluh. Katanya dia juga awal-awalnya mah pengen kabur, tapi makin kesini makin terbiasa dan juga sudah akrab dengan teman-teman yang lainnya. Inakumi terkesan sama adaptasi si Usato. Dia akan terus berjuang latihan biar nanti bisa membantu Kazuki dan juga Inakumi. Tak lama dia menanyakan orang yang bersama kedua orang itu. Dia baru tahu kalau itu adalah tuan putri bernama Celia. Dia membawa makanan buat si Usato. Di tengah sedang makan, si Inakumi tertarik dengan melihat otot-otot si Usato yang sudah kotak-kotak kayak begitu. Dia jadi pengen memegangnya seperti itu. Tak lama kemudian datanglah si Tong yang membawa makan siangnya si Usato. Nampak itu orang sangat marah, ada yang menyentuh makan siangnya. Auto dan mereka berdua ribut kayak begitu. Itu udah jadi kebiasaan mereka berdua setiap hari. Dia hidup apa adanya. Melihat Usato bersemangat, si Kazuki kagak mau kalah. Dia akan pulang dan kembali latihan. Begitupun si Inakumi. Dia pun ikut pulang juga. Malam harinya ketika sedang mandi, Usato teringat perkataan si Inakumi yang mengatakan kalau tubuhnya sudah berbeda. Pas dilihat emang demikian. Banyak perubahan berkat dia latihan keras. Cuma dia belum yakin apakah dia bisa membantu temannya itu atau tidak. Besokan harinya si Usato bakalan dibawa sama si Rose keluar kastil untuk latihan. Nampak dia belum tahu mau latihan apa. Tapi yang lain sudah pada tahu latihan apa yang akan diberikan kepada si Usato. Rose langsung saja pergi meninggalkan kastil. Saking galaknya si Rose, penjaga saja sampai ketakutan. Si Usato masih bertanya-tanya mereka mau pergi kemana, tapi Rose belum mau memberitahunya. Sampai akhirnya mereka pun sampai di tempat yang mana itu tempat yang sangat berbahaya. Di dalamnya terdapat banyak monster. Rose mau si Usato bisa bertahan di hutan itu. Dan juga dia disuruh untuk mengalahkan satu monster bernama Blue Grizzly. Yang mana katanya itu monster sangat kuat. Ditambah si Usato kagak diajarin buat jadi petarung. Kalau si Usato kagak bisa mengalahkannya berarti dia kagak bisa pulang. Karena terlalu banyak omong, Rose langsung saja melemparkan si Usato kayak begitu. Setelah dilempar sama si Rose, si Usato tidak ada pilihan lain selain harus mengeluarkan sihirnya. Biar nanti dia kagak mati. Amit-amit dia mati dalam keadaan seperti itu. Pas mendarat di hutan nampak dia baik-baik saja walaupun ada sedikit luka, tapi dengan mudah dia sembuhkan. Pada awalnya Usato udah mau membuktikan kalau dia bisa melawan Grand Grizzly beserta Blue Grizzly-nya. Nah baru nantang seperti itu Grand Grizzly-nya auto nongol di belakangnya. Auto dah dia dikejar-kejar kayak begitu. Karena emang horor banget bentukannya, kayak beruang gitu, sampai di mana si Usato udah mau memberanikan diri. Karena misi awalnya ya mengalahkan monster tersebut. Pas dia sudah siap mau melawannya, ada Blue Grizzly datang. Jadi 3 versus 1. Si Usato langsung lari lagi dah menjauh dari para monster tersebut. Sampai akhirnya dia mendengar kalau ada air terjun di depannya. Usato secara terpaksa terjun seperti itu. Hal itu membuat Grizzly kagak mengikutinya lagi. Sekarang Usato langsung ke pinggir sungai untuk beristirahat. Dia mengeluarkan makanan darurat, pisau dan juga air yang sudah disediakan sama si Rose. Tapi tidak ada korek api untuk menyalakan api. Dia agak gedek di situ sama si Rose. Alhasil karena sudah sore, dia terusin lagi besok.
Usato tidak ada pilihan lain lagi selain mengalahkan Grand Grizzly itu sendiri. Makanya di hari pertama rencananya mau mencari tempat tinggal Grand Grizzly. Selepas dia tengah mencari keberadaannya, dia mendengar sesuatu yang mana dia pikir kalau itu adalah Grand Grizzly. Namun nyatanya yang muncul malah seekor kelinci yang kakinya terluka seperti itu. Di sana Usato mencoba menyembuhkannya seperti itu. Setelah menyembuhkan kelinci itu, si Usato mau meneruskan untuk mencari keberadaan si Grand Grizzly. Tapi tanpa diduga kelinci yang tadi dia tolongin terus mengikuti si Usato. Dia agak risih karena berbahaya kalau ikut bersamanya. Tapi makin lama itu kelinci terus mengikuti si Usato. Sampai akhirnya dia menyadari kalau itu kelinci tahu keberadaan Grand Grizzly itu berada. Nampak para Grizzly ini sebenarnya kagak ada serem-seremnya. Bahkan lebih kelucu, apalagi anak dari Blue Grizzly-nya kagak ada serem-seremnya. Setelah mengetahui keberadaannya, setiap hari si Usato mengecek ke tempat itu, tapi belum memutuskan untuk melakukan eksekusi. Sampai di mana dia yang setiap hari minum air sungai, perut dia seperti keracunan. Untungnya berkat kekuatan penyembuhannya dia bisa bertahan. Dan juga kelinci yang kagak sengaja dia jadikan rekan itu memberitahu tempat di mana air yang cocok untuk diminum. Terlihat ini airnya lebih jernih dari air sungai yang sering ia minum. Tak lama kemudian si kelinci agak sedikit ketakutan secara tiba-tiba. Karena dia mendengar sesuatu gitu. Pas dia lihat dia makin takut ya kan. Alhasil Usato penasaran. Ini kelinci kenapa? Biasanya dia melihat Grand Grizzly saja. Tidak semerinding itu. Makin kesini dia makin merinding. Dan Usato pun mulai merasakan kalau ada sesuatu hal yang mendekatinya. Lalu setelah ditunggu akhirnya ada yang muncul, yaitu seekor ular besar. Yang mana itu ular sangat berbahaya dan parahnya itu monster tidak ada di buku yang Usato baca. Ini udah pasti bahaya, si Usato kagak mau terlibat dengan ular besar itu. Alhasil dia pun pulang. Setiap hari si Usato terus mengecek si Grand Grizzly itu yang nampak masih kagak ada pergerakan apa-apa. Masih adem ayem. Dia pun belum ada niatan untuk mengeksekusinya. Nah karena mungkin situasinya udah kagak kondusif dengan adanya ular besar kemarin. Esok harinya pas si Usato mau berencana menyelesaikan misinya, cuacanya nampak hujan di sana. Ditambah dia dapat saran dari si kelinci untuk tidak pergi karena berbahaya. Karena begitu si Usato ini nurut sama si kelinci. Nah ketika hujannya sudah reda dan awannya sudah cerah lagi, si Usato langsung dapat tempat si Grand Grizzly itu berada. Namun yang terjadi ketika dia sampai di sana adalah terlihat Grand Grizzly beserta Blue Grizzly sudah tumbang. Si Usato kagak menyangka hal ini bisa terjadi padahal dia baru mau mengeksekusinya. Kalau dilihat-lihat Grand Grizzly ini dihabisin sama ular besar kemarin. Tak lama kemudian anaknya masih bertahan ternyata. Dia sangat sedih banget. Emaknya meninggal dunia. Melihat itu Usato yang tadinya niat mau menyelesaikan misinya, dia jadi kagak jadi. Dia mau membantu anak Blue Grizzly itu untuk membalaskan dendamnya, yaitu mengalahkan ular raksasa itu. Dia menyuruhnya untuk menunggu di sana saja. Tapi anak Grizzly itu pun udah mulai mencari keberadaan ular itu berada. Dia mau mencoba melawannya. Sementara itu Inukami beserta Kazuki yang mau bertemu dengan si Usato. Orangnya kagak ada. Rekannya memberitahu kalau si Usato pergi latihan keluar bersama si Rose. Kurang lebih dia sudah berlatih selama 10 hari di luar. Kazuki agak sedikit khawatir sama si Usato tentang latihan yang diberikan si Rose kepadanya. Tapi rekan-rekannya itu menjamin kalau tidak bakalan terjadi hal buruk menimpa si Usato kalau masih latihannya dengan si Rose. Setelahnya mereka balik, tapi pikiran si Kazuki belum tenang. Dia masih memikirkan si Usato. Di sana si Inukami mencoba buat meyakinkan si Kazuki untuk tidak khawatir sama si Usato. Lagian dia latihan bersama si Rose ini. Di sisi lain si Usato sudah mempersiapkan bambu runcing kayak begitu. Dia juga latihan fisik dan sedikit peregangan. Nah setelah semuanya sudah siap, si Usato menanyakan keberadaan ular itu kepada si kelinci. Dia pasti tahu tempatnya ada di mana. Dia meminta buat menunjukkannya. Kelinci itu pun langsung membawa si Usato ke tempat ular itu berada.
Tak lama kemudian akhirnya dia menemukannya, namun di sana udah terlebih dahulu ada anak bulu grizzly yang sudah duel duluan. Kelihatan si Usato ini ketakutan banget. Tapi si Usato ini memberanikan dirinya kayak begitu dan untung saja kagak termakan sama ular itu. Tapi malah si Usato ini unggul dengan berhasil membuat matanya hilang satu berkat bambu runcingnya itu. Semuanya belum usai, si Usato malah terpental kayak begitu. Dia masih belum menyerah, Usato kudu bisa membuat mata yang satunya lagi hilang. Kali ini percobaan si Usato gagal, dia malah diserang balik sama ular tersebut dan tergigit pula kayak begitu. Cuma berkat tangan yang digigit itu ada pisaunya, dia berhasil menusuknya kayak begitu, yang membuat tangannya bisa terlepas. Setelah mendapatkan serangan seperti itu, si Usato merasakan kalau dia terkena racun dari ular besar itu. Cuma karena dia udah tahu cara menyembuhkannya, alhasil si Usato bisa membuat racun tadi hilang dan dia siap untuk menyerangnya kembali. Kali ini si Blue Grizzly membantunya kayak begitu. Untungnya berkatnya si Usato bisa membuat ular tersebut kagak berkutik. Sekaligus dia menyerang di bagian matanya lagi, tapi tidak dengan mata kanannya. Dikira semuanya sudah berakhir. Tadinya si Usato mau menyembuhkan si Blue Grizzly, namun energinya sudah habis untuk menyembuhkan racunnya tadi. Tak lama setelah itu ular itu tiba-tiba masih bisa berdiri. Usato udah kagak bisa apa-apa lagi. Dia udah berpikir kalau hari ini dia bakalan berakhir. Tidak lupa kalau semuanya gara-gara si Rose. Dia marah banget di situ sambil ngata-ngatain si Rose kayak begitu. Sampai akhirnya orangnya muncul dan membabat ularnya itu. Usato kagak menyangka si Rose bakalan datang menolongnya. Sekaligus dia juga merasakan aneh dengan si Rose yang tahu keberadaannya. Ternyata itu berkat si kelinci yang selalu bersama si Usato. Itu kelinci ternyata peliharaannya. Dia sengaja mengikuti si Usato untuk sekalian saja memantaunya. Sebenarnya si Rose juga berada di pinggiran hutan sambil memantau si Usato, takut kenapa-napa. Dia kagak menyangka ular raksasa ini bisa muncul. Yang mana katanya itu monster ular yang dimodifikasi oleh kerajaan iblis. Yang mana itu sisa-sisa perang pada waktu itu. Kesatria macam Siglis saja kagak mampu menghabisinya. Dan juga Rose kagak menyangka Grand Grizzly bisa kalah. Sebenarnya Grand Grizzly juga kuat. Orang-orang terkuat pun belum bisa mengalahkannya tanpa terluka parah. Emang misi si Usato ini berat, apalagi pemula macam dia. Langsung dikasih misi sulit kayak begitu. Pasti kagak bisa. Sebenarnya Rose kagak melihat itu. Yang pasti si Usato ini bisa bertahan atau tidak. Udah gitu saja. Ditambah dia diuji biar nanti kalau berhadapan dengan musuh kuat, bagaimana ya kan responnya. Tapi setelah melihat kejadian ini benar-benar di luar ekspektasinya. Dalam misi ini si Usato berhasil. Si Blue Grizzly juga disuruh untuk ikut dengannya pulang. Soalnya itu monster udah kagak punya siapa-siapa lagi. Tapi karena si Usato ngomong kepada si Rose cewek brutal dan lain sebagainya, jangan harap si Usato ini bisa tidur tenang malam ini. Akhirnya si Usato lulus kualifikasi sesuai dengan keinginan dia. Usato akan menjadi rekannya si Rose karena si Usato punya kemampuan fisik yang bagus, terus tahan rasa sakit, dan yang lainnya. Yang tidak dimiliki dua healer yang lainnya. Rose mungkin sudah tepat waktu karena katanya pasukan kerajaan iblis bakalan segera menyerang. Nampak dari kubu kerajaan iblis sudah bersiap untuk menyiapkan pasukannya guna untuk menyerang kerajaan Linger. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya mata nih, bye-bye.